Ya, informasi dari saya. Sampai sini mungkin ada feedback. Ada yang mau tanya dulu satu orang? Boleh. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, jadi memang jadi selama ini mungkin saya karena tidak mengajar mata kuliah kewirausahaan yang selama ini hanya sampai C saja, Bu. Yang baru clarify saja. Nanti kalau nanti kalau kamu udah tamat di jurusan akuntansi mau ngapain? Nah, baru sampai di situ, Ibu. Tapi bagaimana memupuk jiwa kewirausahaannya itu belum sampai. Jadi memang ternyata care ini yang membuat mereka memiliki jiwa usaha ya, bulan ya ternyata ya. Kalau misalnya enggak sampai I, hanya sampai car saja, tentu tidak sampai mereka memiliki jiwa. Jadi memang benar ya harus clarify dulu ke mahasiswanya. Tapi tidak semua yang punya punya cita-cita yang sudah difikirkan. Malah mahasiswa hampir tamat pun bingung mau ngapain. Nah itu mungkin yang perlu kita didik ke mahasiswa kita. Kalau mereka kuliah itu tidak hanya sekedar kuliah ikut-ikutan gitu atau disuruh orang tua, tapi memang dirinya yang mau. Nah, seperti yang tadi disampaikan, walaupun dia punya gift, punya love, tapi tidak punya skill, talent itu tidak muncul. Nah, walaupun dia punya skill, tidak ada love dan gift, talent itu juga tidak muncul. Memang harus care itu harus penuh semua. CARE ini memang harus penuh untuk semua mahasiswa. Begitu ya, Bu Wulan. Betul Maaf sekali. kalau tidak. Betul sekali Bu Asnil. Betul. Ya, 100 buat Ibu ya. Jadi ini sangat penting nih buat nanti Bapak Ibu semua jadi pendamping. Yang sering saya temukan pendamping-pendamping itu textbook. Bu Wulan, sinyalnya sepertinya suaranya kurang jelas, Bu. Sebentar. Bulan. Ya, halo. Boleh saya berbagi sedikit, Bu? Izin. Boleh. Dengan Ibu Uh, siapa? Ibu Nino. Oke, Bu Nino. Oke, Bu Nino hebat nih. Ya, jadi sebenarnya gini, Bu. Saya memang mungkin saya ini juga berbagi juga buat teman-teman yang mengajar entrepreneur ini. Kebetulan mungkin karena saya ini ya merintis ya. Mungkin entah talent-talentnya itu memang ada ya kan, talent itu memang ada di diri saya dan juga di suami ya memang, dan alhamdulillah pun sekarang ke anak-anak pun sekarang udah kebawa gitu ya, makanya anak-anak juga ikut karena udah saya bawa ikut di bisnis ya di usaha. Jadi gini, mungkin satu ya pantang menyerah mungkin satu, kemudian semangat ini ada di diri ya, jadi kami udah coba nih apa yang Ibu bilang tadi secara teorinya udah ini ya. Kita melihat itu apa yang dibutuhkan dulu sama ini yang dibutuhkan oleh jiwa anak-anak di sekarang itu. Saya buka bisnis kuliner. Jadi mungkin saya buka bisnis kuliner. Saya udah lihat sekarang kesukaan orang sekarang beralih ke makanan-makanan yang ini ya kan agak berbeda trennya sekarang. Nah akhirnya saya kami memutuskan untuk buka usaha kuliner. Itu bukanya udah 2 tahun yang lalu, 2 tahun. Jadi sebelum pandemi itu alhamdulillah sebenarnya karena kita melihat dari sisi ini ya, dari sisi saya memang membuka itu dengan ini dulu apa kesukaan orang. Kita nggak ini kami mencoba membuat sesuatu yang mempunyai satu ide kreatif baru. Kita nggak ikut-ikutan mungkin ada ide itu memang pasti ada dapat dari mungkin ada sedikit yang Ibu bilang tadi modifikasi juga mungkin ada. Jadi saya bikin namanya ayam ramuk, Bu. Ya.
saya bikin masakannya namanya ayam ramuak. Karena kalau di daerah ini kan orang taunya kan ayam geprek, ayam penyet kayak gitu ya. Orang taunya pecel lele. Saya buka dengan brand namanya ayam ramuak. Saya bikinnya sesuatu yang baru dengan keluar dari ininya orang Minang sedikit ya, tapi tetap ada cita rasa Minangnya karena ada campur lada cabenya itu cabai merah sama cabai hijau. Nah, kita berusaha merintis usaha ini dengan brand baru yang orang kan merasa orang taunya itu loh. Kalau taunya itu orang dulu kan ayam geprek kayak itu mungkin orang nggak akan tahu. Nah, kami mencoba bangkit, kami mencoba ini dengan benar-benar jor-joran untuk promosi, Bu. Ya di awal itu ini dan alhamdulillah Bu untuk kondisi sebelum Covid itu orang beralih ke kita, udah mulai orang melihat ya, udah mulai melihat mahasiswa udah mulai melihat. Tapi memang karena memang kami buka usaha di lingkungan kampus ya Bu ya. Jadi itu udah mulai naik. Alhamdulillah itu udah dari tempatnya yang kecil udah agak mulai besar ya, dari cuma kecil 2 pintu akhirnya jadi 4 pintu, tapi masih kondisi kecil juga baru ya, belum ini. Cuma yang menjadi masalah kemarin itu adalah mungkin yang mau saya gali lagi apakah memang ini aja kalau dari lihat ini ya apa kesukaan dari customer, kita juga melihat kalau dilihat dari pesaing sekarang orang malah semuanya pada buka lega ayam ramuak jadinya ya kan, orang malah niru kita gitu kan, banyaknya orang meniru lagi ya kan. Tapi tetap masih ini memang sih yang pertama yang jadi yang agak ini sekarang itu karena kemarin gara-gara COVID ini kan semua kampus tutup segala macam, itu memang berdampak ke usaha kami. Nah ini yang saya ini kan sedikit mungkin apakah ya, tapi saya lihat juga sekarang banyak juga usaha yang memang tetap bisa tegar ya di ini ya kayak kopi-kopi ya kan segala macam, karena apakah beralihnya rasa anak muda atau apa kan gitu, itu yang jadi ini. Tapi saya tetap yakin segmen pasar saya tetap ada karena sekarang mahasiswa udah mulai jenuh di rumah, udah mulai banyak kembali ke kampus. Itu sekarang kami alhamdulillah udah mulai bangkit lagi ya, udah mulai kami buka lagi, alhamdulillah udah mulai ada peningkatan ya dalam baru seminggu ini udah mulai peningkatan ini ya. Tapi saya yakin itu memang ada ya semua segmen usaha memang ada yang terdampak karena COVID. Tapi dari saat yang Ibu bilang tadi, apa yang mau kita ini kan apa yang untuk di wirausaha itu memang ada yang saya lakukan itu, tapi memang banyak faktor mungkin ada yang mempengaruhi. Itu yang mau saya gali juga, Bu, ya kan? Mau saya gali juga apa sih sebenarnya kita kan maunya, apakah faktor kalau ini saya berani ini loh, Bu. Mungkin kalau dari sisi ini orang semua pada dengan kondisi tempat seperti itu, kami berani invest besar, Bu. Ya, untuk tempat kita jor-joran untuk merubah bagaimana eye catching kan gitu ya. Karena pengen orang melihat ke kita dulu ya kan. Apakah ini ya, tapi mungkin kembali lagi pada saat ini kan di lapangan kita kan memang harus ini, tapi kami tetap punya jiwa tidak pantang menyerah. Mungkin itu saya berbagi sedikit tentang ini. Saya memang bukan dosen di ini, tapi saya juga nanti mungkin ke depan mau juga lah berbagi ke mahasiswa nanti karena kan ini yang udah terjadi di lapangan nih, Bu. Itu mungkin sedikit Ibu Ulan. Terima kasih. Ya Bu Rino, luar biasa. Wah, Bu Rino ini udah step ahead ya ke depan. Mungkin nanti kalau kita tambah dengan pengetahuan yang didapatkan hari ini sampai besok, saya yakin usaha Ibu bisa menjadi lebih maju lagi sehingga membantu teman-teman para pelaku UKM-nya ya. Ya, insya Allah, Bu. Jadi betul ya Ibu Nino, dengan kondisi pandemi ini tidak semuanya akan dilakukan hal yang sama. Jadi itu aja kata kuncinya. Dengan adanya pandemi, kita semua shifting, nggak cuma perusahaan kecil, perusahaan besar juga shifting. Ya, dengan mengikuti pola yang baru, kebiasaan pola customer yang baru. Nah, nanti kita ke depan setelah ini slide-slide berikutnya kita akan pelajari. Oke, bagus sekali Bu Nino buat sharingnya.
Ya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, ya, teman-teman dosen yang lain. Nah, kembali ke sini, ya. Jadi memang betul bahwa ketika kita mau menjadi pengusaha atau kita nanti jadi pendamping pelaku UKM, itu kita harus memahami dulu si pelaku UKM-nya itu apakah sudah punya mindset care ini belum, atau mereka sudah menjalankan tadi belum yang give, love, skill, sehingga mereka punya talent untuk menjalankan itu. Nggak terlambat ketika mereka cuma tadinya ikut-ikutan, akhirnya harus mulai lagi mengasah skillnya, mengasah kecintaannya, dan kemudian melihat pasarnya, customer needs-nya, dan lain-lain. Ya, jadi memang jadi pendamping harus mau capek ya Bapak Ibu nanti, karena yang kita akan lakukan adalah kita terjun ke masyarakat langsung nanti, kemudian mendengarkan feedback, ya, mendengarkan aspirasi dari mereka, kemudian kita memberikan step-stepnya yang harus mereka lakukan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kita nanti itu sebagai mentor, sebagai coaching, sebagai coach juga buat mereka. Jadi kalau kita sebagai coach, kita tidak boleh banyak terlalu intervensi dengan pelaku UKM. Jadi kita hanya nanti listening, kemudian kita langsung mengarahkan mereka nanti harus begini, begini, begini dengan masukan yang mereka sampaikan. Jadi bukan kita. Jadi mereka nanti yang harus mengeluarkan ide-idenya nih, mengklaritinya, yang mengklariti harus mereka, bukan kita. Yang mengawakening idenya juga dari dia, bukan kita. Ya, dan nanti yang mereka akan membuat komitmen bagaimana supaya itu terimplementasi, ya, resolution ini juga dari mereka. Kemudian yang empowerment, gimana kita akan melihat konsistensi mereka sebagai pelaku UKM, ide-idenya juga dari mereka. Jadi mereka yang nanti akan membuat planningnya sendiri, dan mereka yang akan menjalankannya sendiri. Kita hanya nanti meng-coach dan mementoring mereka supaya on track dengan apa yang sudah mereka tulis. Iya, jadi ini adalah namanya, kalau saya sering sebutnya itu, ini tuh kontrak. Kontrak ketika mereka mau jadi pengusaha. Kontraknya itu mereka harus tanda tanganin sendiri, ya, bukan kita yang nyuruh. Karena kalau kita yang nyuruh, nanti kita yang disalahin, oh pendamping ibu itu tuh, gara-gara pendamping itu ibu saya jadi jalanin begini, ya. Jadi no, jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik nanti, kemudian menjadikan semua feedback-feedback yang mereka sampaikan itu menjadi kenyataan. Oke. Nah, kemudian selain itu, ya, kalau tadi ini kan modul 2 ya. Nah, ada karakteristik pengusaha yang harus mereka pahami. Jadi mentalnya juga mereka harus siapkan. Mental atau kalau saya sebutnya game changer. Apakah game changer itu? Nah, ini jadi nanti ada champion attitude, ada grow habit, ada mega mindset. Nah, ini game changer ini Bapak Ibu bisa baca di modul 1. Ya, yang saya kirim. Tapi saya akan membahas satu slide ini saja dari modul 1 itu. Nah, jadi apa sih champion attitude itu? Ya, jadi kalau digambarin begini nih bentuknya.
Ini game changer, ya. Jadi ini begitu, ini begini, ini begitu. Jadi dari kita harus punya mega mindset, kita punya champion attitude, kita punya growth habit. Jadi kalau pengusaha harus punya 3 ini ya untuk memerankan perannya menjadi pengusaha hebat atau sukses. Jadi karakteristiknya itu saya simpulkan menjadi 3 dari 12 ya, kalau di modul 1 saya sebut 12, kemudian jadi 10. Tapi sebenarnya dari 10 itu sebenarnya 3 aja. Yaitu champion attitude, growth habit, dan mega mindset. Apa sih mental juara? Ya, champion attitude itu mental juara. Kemudian growth habit itu berorientasi pada pertumbuhan. Kemudian mega mindset adalah mindset yang luas. Nah, tadi yang sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Nino adalah pantang menyerah. Nah, itu adalah champion attitude. Bisa juga masuk ke dalam berorientasi pada pertumbuhan. Jadi mereka harus sukses gitu ya. Harus tumbuh, harus jalan. Nggak kapok. Ya Bu, mungkin gini Bu, kalau untuk ini tumbuh itu Bu, kami dari yang tempat kecil, walaupun itu tempat sewa, saya berani untuk merenovasi. Kalau orang kan mikir, tempat sewa kok direnovasi kan gitu, dengan biaya sendiri. Ya. Itu. Mungkin itu masuk grow habit mungkin kali ya Bu ya. Ya. Jadi mental juara berorientasi pada pertumbuhan, mega mindset. Jadi kalau mental juara itu jadi berani mengambil tantangan. Nah, ini tadi sebenarnya tadi yang Ibu jelasin ya. Pokoknya harus jalan, berani, yakin, optimis gitu ya bahwa kita pasti sukses, kita pasti menang. Nah, ini mental juara. Jadi nggak melempem kayak kerupuk gitu ya. Takut-takut. Karena memang pengusaha itu memang harus risk taking ya. Jadi kalau pengusaha takut-takut itu bukan pengusaha. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketika jadi pendamping harus paham dulu, kamu mau jadi pengusaha, kamu harus ngambil risiko. Dia harus tahu bahwa nanti risikonya banyak kalau jadi pengusaha itu. Risiko gagal paling pertama. Ya, risiko dibully, risiko diejek, risiko bangkrut. Nah, itu juga harus disampaikan karena jangan sampai memandang bahwa jadi pengusaha itu enak-enaknya aja. Salah, jadi pengusaha itu justru banyak sakitnya ya. Tetapi ketika dia bisa menjawab soalnya semua, jadilah dia pengusaha yang sukses. Coba Bapak Ibu pasti sama dengan saya ya. Tidak ada pengusaha di Indonesia ini yang sukses tanpa bersakit-sakit dahulu. Pasti biografinya itu berasal dari misalnya keluarga yang susah ataupun keluarga yang mampu, tapi mereka ditempa dengan berbagai macam masalah atau tantangan ya. Kalau saya sebutnya lebih senang menyebutkan tantangan ya, bukan masalah. Jadi kita selalu berpikir positif. Jadi jangan sekali-sekali bilang itu masalah, tapi lebih baik kita bilang itu tantangan. Nah, jadi kalau mental juara itu kita harus punya mental juara dan berani mengambil tantangan. Setelah mengambil tantangan, melihatnya menjadi peluang. Kadang-kadang orang ketika diterpa pandemi, pengusaha langsung melempem. Wah, tutup. Nggak bisa jualan, tutup. Sekolah tutup. Sehingga saya bingung mau ngapain dan sebagainya. Ya. Padahal justru harus bisa melihat peluang. Nah, itu yang harus bisa disampaikan. Jadi justru pandemi ini adalah peluang ya bagi kita semua. Jadi tahun 2021 kalau saya mencanangkan diri saya dan teman-teman,
2021 adalah tahun kreativitas. Jadi justru kita harus bisa melihat peluang dari semua ini. Karena kita nggak pernah tahu pandemi ini stopnya kapan. Betul nggak? Jadi pandemi ini adalah sudah menjadi era baru. Ya, yang harus dihadapin. Jadi kita nggak bisa diam aja menunggu pandemi selesai. No, nggak bisa. Jadi sebagai pengusaha justru kita harus berpikir. Ya kemarin atau semalam ya saya barusan ngelihat video YouTube dari seorang pengusaha. Mungkin Bapak Ibu tahu pengusaha Distara ya. Tahu kan dulu zaman 90-an itu Distara terkenal banget ya, jualan kaset, jualan CD segala macam itu di toko-toko besar. Semua artis penyanyi pasti kasetnya harus ada di Distara. Tapi begitu zaman berubah, dia shifting gitu. Dia melihat peluang apa nanti ke depan dan sebagainya. Tahu nggak pengusaha Distara itu sekarang, owner Distara itu sekarang jadi pengusaha Argo, pengusaha agribisnis ya hidroponik yang sangat sukses. Jadi dengan adanya pandemi ini dia udah santai-santai aja. Justru dengan ada pandemi itu agribisnis itu nomor 1 ya sekarang dicari orang, karena orang mau sekarang makan sehat. Nah, jadi seperti itulah yang nanti Bapak Ibu ketika menjadi dosen atau menjadi pendamping memberitahu kepada pelaku UKM atau pada mahasiswa bahwa ini dulu kamu harus punyai sifat-sifat dan karakteristiknya. Kemudian kalau growth habit itu seperti ini. Kita harus tumbuh. Ya, tumbuh itu berarti perusahaan harus jalan. Jadi nggak cukup apa adanya. Jadi seperti yang Bu Nino benar tadi dia bilang ya, walaupun kecil, tapi kita harus berani karena kita nanti akan melihat peluang. Jadi growth habit itu kita melihat peluang nanti di depannya itu. Ya, kita harus bisa melihat peluang. Jadi kita terus tumbuh, jalan terus, dan orientasinya adalah naik. Maksudnya perusahaannya menjadi besar gitu ya. Jadi mindsetnya harus ke sana, jangan takut rugi, takut ntar gimana. Ya, jadi jangan begitu. Jadi kita harus punya mental growth habit. Kalau mega mindset adalah mindset yang luas ya, sudah pasti ya bahwa sebagai pengusaha kita harus bisa melihat jangka panjang. Nah, jadi kalau tadi yang saya bilang hari ini kita pandemi, kita nggak tahu masalah ini selesainya kapan. Jadi justru sekarang kita harus melihatnya ke depan ya. Kita melihatnya sekarang bahwa pandemi ini adalah ya zaman kita sekarang, gitu ya. Nah kalau sudah begitu, so what? Nah barulah kita berpikiran melakukan action plan yang akan kita lakukan. Nah, jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah ide, ada give, ada love, ada skill, kemudian menjadi talent. Jadi kita harus punya talent kalau menjadi pengusaha. Terus yang kedua kita harus bisa membuat kontrak terhadap pelaku UKM tersebut dari care tadi, ya, clarity, awakening, resolution, dan empowerment. Terus yang ketiga adalah karakteristik dari pelaku UKM itu sendiri. Jadi kita karakteristiknya harus punya game changer. Ya, jadi itu adalah 3 poin utama yang harus dimiliki oleh pengusaha. Atau ketika kita mau jadi pengusaha, step-step itu harus dilakukan. Nah, kepada kita sebagai pendamping, ini yang harus di check and recheck. Ya, jadi ketika nanti Ibu menemukan ada pelaku UKM gagal, bermasalah, dan sebagainya, Ibu harus punya check and recheck dimulai dari sini. Cek kontraknya dia ketika jadi pelaku usaha. Ya, Ibu harus mengklarifikasi. Sebenarnya benar nggak sih Ibu tuh bikin usaha roti gitu ya.
Coba Ibu ceritain, kenapa sih Ibu bisa bikin usaha roti? Ya, kalau misalkan nanti Ibu ketemu pelaku UKM yang gagal gitu ya, yang pengusaha roti yang gagal dan sebagainya, mengeluh banyak. Jadi Ibu sebagai pendamping itu mengcoach ya, mendigging. Kalau coaching itu kan tadi saya bilang metodenya asking atau digging. Jadi Ibu mendigging dulu supaya tahu permasalahannya yang dia hadapi. Jadi jangan langsung main kasih solution karena belum tentu solution yang Ibu kasih itu tepat dengan yang dia mau sebenarnya. Gitu. Jadi biarkan mereka yang bikin kontrak sendiri untuk usahanya dia itu. Ya. Jadi clarity atau clarify. Ibu sebenarnya benar nggak sih ketika Ibu bikin usaha ini itu apa historinya? Kenapa sih Ibu tiba-tiba bikin ini? Kenapa penting Ibu bikin? Menurut Ibu tuh penting banget bikin usaha roti itu kenapa? Jadi di-clarify kenapa. Jadi kita bisa tahu nanti background dari permasalahan si pelaku UKM tersebut. Oke. Dari sini kita break jam 10 ya Ibu Pak Iswar ya? Masih 15 menit lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat modul ya. Jadi setelah ada beberapa form ya, mungkin ini juga bisa menjadi coret-coret ya. Apa bagaimana mendevelop list idenya ya. Kemudian juga bagaimana melihat di mapping satu-satu gitu kalau mereka agak babaliet, kalau bahasa Sunda tuh babaliet, kalau bahasa Padang apa Bu? Pusing atau riweh barangkali ya. Nggak bisa nih saya membuat ide. Suruh dia list satu-satu. Give-nya apa, loves-nya apa, skill-nya apa. Ya, jadi nanti Ibu akan paham gitu. Sebenarnya kapasitas atau kompetensi atau apa yang ada di dalam diri si mahasiswa atau ada dalam diri si pelaku UKM itu apa gitu. Jadi di mapping harus seperti ini dulu ya. Jadi mereka harus bikin seperti ini. Kemudian nanti habis itu narrow the list to your best idea. Tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau narrow itu secara logik ada, secara passion ada, itulah yang nanti bisa dijadikan sebagai ide terbaik gitu. Nah, kalau ke sini udah pasti ini adalah yang kalau kita ngomongin care ya. Ini adalah yang nomor R. How you will got it atau how you will get it resolution. Jadi ini yang harus disiapkan. Apakah Ibu ada orangnya? Apakah punya partnernya? Apa value-nya membuat usaha ini? Berapa cost-nya kurang lebih? Apakah sudah dihitung? Channel-nya apa nanti ketika mau deliver produk? Ya. Kemudian revenue-nya gimana kira-kira? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sama si calon pengusaha tadi. Dan mereka harus bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab, mereka masih nebak-nebak berarti. Ini sangat krusial. Jadi ini yang namanya bisnis model. Ya, bisnis model itu kurang lebih kayak gini. Jadi kalau mau dijawantahkan dengan kertas ya, di atas kertas itu nanti buat begini Bu. Partnernya ketika Ibu bikin bisnis, apakah ada partner ya Bu?
Nah, ditanya. Terus nanti bisnisnya yang utama apa kira-kira? Terus SDM-nya bagaimana? Apakah ibu sendiri atau ada orang? Terus value-nya gimana nanti? Value bisnis itu? Channel-nya gimana? Channelnya? Terus customer relationship-nya gimana? Customer sendiri gimana? Cost-nya bagaimana? Dan revenue gimana? Nah, kalau ini kalau kita ngomong contohnya tuh kayak gini. Ini contohnya, Bu. Ini adalah contoh ketika kita mau bikin startup bisnis digital ya. Jadi ini contoh supaya Bapak Ibu paham. Gimana sih ngisi bisnis canvas ini atau bisnis model ini. Jadi ketika misalnya ini contoh saya mau bikin usaha startup mengenai perusahaan digital, ya. Key partner saya harus tahu bahwa key partner saya adalah Equinix atau provider. Ya karena kan kalau bisnis internetnya dulu. Ya. Kalau bisnis roti partnernya siapa? Nah, pertanyaannya kan gitu ya nanti. Ya bisnis roti partnernya ya banyak. Misalnya bisa juga restoran. Ibu bisa jadi nanti partneran sama dia restorannya. Supply roti ibu ke mereka. Kemudian toko roti itu sendiri, ya banyak toko roti. Jadi ibu supply ke toko roti itu. Sekolah-sekolah, misalnya kantin-kantin sekolah dan sebagainya. Ya. Nah, key activities. Nanti aktivitas utamanya apa, Bu? Dari usaha Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tanya tuh kayak gitu ke si pelaku usaha kalau mau bikin ide. Jadi nanti kalau ngajar kewirausahaan, Bu, ini harus dipraktekkan kepada anak mahasiswa. Ya, supaya mereka tahu gimana sih bikin bisnis model. Jadi, key activities-nya ketika saya mau buka startup adalah platform. Nah, kalau roti, key activities-nya ya bikin roti. Roti apa? Misalnya roti bantal atau roti apa gitu. Key resources. Platform kalau startup tadi, key resources-nya adalah LinkedIn. Kalau pengusaha roti, key resources-nya ya chef, pastry, dan lain-lain ya. Baker, ya harus dikumpulin ya bekas. Kalau kecuali ibu sendiri bisa jadi baker, si pengusaha itu ya jadi baker, tulis bakernya berarti dia sendiri. Tapi kalau harus memerlukan bantuan harus ditulis apa aja key resources-nya, yaitu baker, chef de pastry, chef de lain-lain dan sebagainya. Kalau value proposition itu adalah value dari mendirikan perusahaan ini. Jadi kalau di sini ya perusahaan startup tadi manage professional, identify and build professional network. Jadi build professional network. Reach the target audience, access LinkedIn database. Nah, ini adalah value proposition. Kalau tadi pengusaha roti, value proposition-nya adalah bisa jadi membuka toko roti yang sehat buat lingkungan sekitar dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada banyak nih value. Value itu bagaimana kita memberikan manfaat atau value ketika kita ada dalam masyarakat sekitar. Nah, relationship, channel, customer segment ini adalah yang berhubungan bagaimana nanti kita mendeliver atau membesarkan produk kita. Jadi nanti relationship-nya tuh ke siapa aja ya kalau jualan roti, kira-kira kemana. Ini harus sudah mulai berpikir nih. Channel-nya pakai apa, ya distribution channel-nya gimana, online
kah, offline kah, distributornya nanti pakai apa, agent kah, reseller kah, dropship kah, itu namanya channel. Kalau customer segment, kalau tadi pengusaha roti, itu customer segmentnya apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, corporate atau kampus. Nah, ini nanti Ibu bisa create sendiri. Ya, ketika si pengusaha itu taken kontrak, ya. Paham ya kalau saya ngomong taken kontrak itu, jadi si calon pengusaha itu harus paham membuat begini dan dia harus bisa menuliskan dia sendiri semua apa yang akan dia lakukan sehingga dia akan nanti habis itu komit. Yang terakhir itu kan empowerment. Ya, how you will commit to it. Gitu. Cost structure. Jadi mereka harus bisa ngitung bikin roti bantal costnya sekian, kemudian nanti jualnya sekian dan sebagainya. Revenue. Jadi revenue stream itu adalah si calon pengusaha harus bisa tahu ketika sudah tergambar nih customer segmentnya itu siapa aja, dia harus channelingnya lewat apa aja, relationship-nya seperti apa, dia harus sudah bisa menggambarkan, ya harus bisa menggambarkan revenue yang akan dia dapatkan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun ke depan. Jadi ini penting ya bisnis model itu. Jadi enggak sakdet saknyet kalau saya bilang. Sakdet saknyet itu adalah gimana nanti saya usaha dulu, yang penting usaha dulu, baru nanti lihat hasil hitungnya. Enggak gitu. Kalau bisnismen dia akan lihat bulan ini target saya, revenue saya harusnya 10.000. Dengan cost 5.000 saya untung 5.000 bulan ini. Tapi ternyata bulan ini revenue saya hanya 7.000. Cost saya tetap 5.000. Nah, itu langsung why. Nah, kalau pengusaha langsung ada tulisan why. 5 why harus dijawab dan harus buat action plan-nya. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang bisnis model ini harus dibuat. Jadi teman-teman pengusaha itu akan paham bahwa bikin usaha itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu. Tapi kalau tadi punya love tadi ya, talent itu berasal dari give, skill dan love. Kalau punya talent nggak susah ngejalin ini karena memang dia emang niat jadi pengusaha. Gitu, bukan latah atau bukan ikut-ikutan atau terpaksa. Ya, tapi terpaksa bisa menjadi talent ketika dia perdalam ilmunya, ya skillnya, ketika dia perdalam passionnya dan semuanya dia pelajari. Jadi nggak ada kata tidak mungkin sebenarnya. Jadi yang paling penting itu memang harus game changer tadi. Karakteristik pengusahanya itu harus benar-benar pol gitu ya. Nah, kalau ini needs ya, kalau ini sebagai informasi saja bahwa nanti kita harus tahu nih needs-nya apa. Ya di area 1 gimana, area 2 gimana. Jadi sebagai pengusaha itu memang harus jeli melihat situasi. Terus ini sudah ya pemaparan yang tadi. Assessing the business plan from the idea dan opportunity. Jadi nanti kita akan melihat banyak hal apa sih yang lain-lain. Nah, demand itu tadi yang saya bilang customer needs. Ya, jadi kayak gini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh si calon pengusaha. Karena dia nggak bisa ya jadi pengusaha tanpa tahu pasar. Jadi dia harus survei, dia harus bertanya pada orang apa sih kebutuhannya, dia harus lakukan itu. Jadi dia tidak salah ketika dia menciptakan ide untuk dia bikin usahanya. Yang ini adalah asah skill yang tadi saya bilang. Nah, dan lain-lain. Resources ya. Resources itu nggak cuma SDM tapi money juga resources ya.
predictor. Nah, ini adalah bisnis model ya. Ini penjawantahan bisnis model yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini saya mau kasih tahu yang di sini. Microplan. Microplan itu kalau seorang pengusaha yang sudah paham step-stepnya, ya, dia nggak akan ujuk-ujuk bikin produk, launching produk yang gede-gedean. No. Jadi dia harus membuat microplan. Microplan itu disebut minimum viable product. Itu adalah prototipe. Jadi kalau bahasa gampangnya saya jawantahkan seperti ini. Jadi pengusaha yang benar itu bikinnya ini dulu. Minimum viable product untuk tes pasar. Ketika ibu launching itu kan suka ada tuh soft launching gitu ya. Nah, yang dibuat itu adalah MVP dulu, minimum viable product. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung kayak gini. Karena ibu harus save the money. Prototipenya saya mau bikin roti donat atau kue donat. Ini prototipenya. Tapi ibu buat yang minimum viable dulu supaya tes di pasar, feedback customer, kemudian habis feedback customer kita jadi tahu customer needs ya, sehingga nanti ke depannya kita bisa menciptakan contoh McDonald. McDonald itu prototipenya adalah burger sama ayam doang. Ya. Di Indonesia dia udah pelajarin tuh bahwa di Indonesia itu customer needs-nya kalau makan kentang nggak mungkin. Jadi ada nasi. Jadi keluarlah MVP dia sama nasi. Ya, laris. Kemudian banyak feedback bla 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 sehingga keluar lagi ada nasi uduk lah, ada nasi kuning lah segala macam. Ya, tapi dia nasi kemudian dimodifikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus sabar ya jadi pengusaha, dan kita nanti ngasih tahu juga ke teman-teman yang mau jadi usaha harus buat MVP dulu baru mengeluarkan produk yang bervariasi dan macam-macam. Ini gunanya adalah supaya kita tidak tergesa-gesa ya. Jadi kita harus tahu pasar dulu seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini kalau mau dibaca ya prototype vs MVP itu apa sih? Jadi kalau prototype itu cuma konsep, kemudian MVP itu bisa di-develop. Dan keuntungannya ya kalau mendevelop MVP itu ketika ada error bisa diperbaiki. Tapi kalau Bapak Ibu keluar langsung launching produk beneran dan keluar dengan macam-macamnya, ketika ada error akan sulit diperbaiki. Ya customer udah ilfeel dulu. Nah, jadi ini penting banget buat kita sebagai pendamping memberitahu teman-teman nanti di lapangan. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau ini kan pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus mereka bisa jawab ya. Apa sih yang mau ditawarkan? Apa benefitnya? Ini kurang lebih kayak gitu. Jadi survei-surveinya tuh kayak gitu ya. Oke, saya kira udah jam 10 kita break ya